Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Pak Anto. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba bagaimana mendaftar SMP di Sleman dengan PPDB online. Ini versi demo, jadi masih uji coba. Bapak Ibu wali murid yang belum mencoba untuk zonasi wilayah, yang ingin mendaftar di zonasi wilayah, silakan mencoba dulu di versi PPDB demonya, sehingga nanti saat pelaksanaan pendaftaran lebih lancar dan sudah tidak ada kesulitan yang berarti. Jadi prinsipnya hampir sama dengan zonasi prestasi, PPDB jalur prestasi. Untuk zonasi wilayah ini lebih simpel sebenarnya. Kita mulai saja ya. Kita klik SMP yang warna biru karena tidak ada SD. Kalau di kota ada SD-nya ini. Kemudian klik jalur zonasi wilayah. Kemudian klik daftar. Ini karena ada pendaftar lokasi sekolah, kita pilih pendaftaran online. Ya, kemudian NIS-nya ada 10 angka. Silahkan sesuai dengan NIS-nya Bapak Ibu, anak putra putri Bapak Ibu. Tapi karena saya hanya uji coba, saya menggunakan NIS yang penting 10 angka. Kemudian jalur zonasi wilayah hanya untuk kakak kota yang sudah 1 tahun atau lebih. Nah, berarti dalam kabupaten. Jenis lulusan masih SDMI atau sesuai dengan paketnya lulusannya bisa aja paket A atau paket B. Kemudian kalau tahunnya masih 2019 untuk sementara untuk versi demo. Nanti untuk versi asli tentu saja tahun 2020. 211. Klik lanjutkan. Kemudian cari sekolah. Saya ngajar di SD Muhammadiyah Catur ya. Muhammadiyah Condong Catur. Klik cari. Kemudian klik yang ini yang sudah jelas. Kemudian nama siswa, lagi-lagi saya menggunakan nama saya saja. Kemudian laki-laki, kalau sesuai dengan jenis kelamin, tempat lahir Bantul atau Sleman juga boleh, tergantung datanya gitu. Kemudian ini bisa naik turun ya, misalnya 2000 Mei, misalnya 2008 15 Mei. Alamat ini cukup jalan atau dusunnya saja, misalnya Moyudan, kelurahannya otomatis ini ya, misalnya Sumber Sari, RT-nya 06 misalnya. Saya lengkapnya data tambahan HP. Kemudian domisili harus dalam kota ya, dalam kabupaten maksudnya, Bandung misalnya. Nah, nilainya kalau menurut pendapat saya, kalau sudah beneran sudah menggunakan versi website PPDB yang asli, yang sudah beneran, mestinya data sudah ada, kita tidak harus mengisi data. Di otomatis datanya sudah ada, termasuk data alamat dan juga data nilai. Cuma mungkin kita bisa dikonfirmasi untuk mengisi. Pakai titik ya, jadi tidak pakai koma. Sepertinya nanti untuk Sleman itu 2 angka di belakang titik atau di belakang koma, tetapi angka yang kedua adalah 0. Misalnya seperti ini. Di misalnya 95,80 seperti itu. Tapi ini kita akan lihat di SKL nanti yang disesuaikan dengan surat keterangan lulus, yang insya Allah disesuaikan dengan
nilai yang sudah diverifikasi di dinas. Jadi nanti kita akan sesuaikan nilai yang dikeluarkan oleh sekolah dengan nilai yang ada di dinas. Kemudian nilai USBN 4 tahun kita bisa cek. Tahun SDIY ada, Sleman ada. Kita cek cari di sini kalau udah punya file PDF-nya. Kita cek di sini Muhammadiyah Zon Catur sudah ada ini. Sudah selesai. Ini 26,27. 256,27 sesuai dengan indeks atau nilai USBN 4 tahun terakhir. Kemudian klik lanjutkan. Nah, kalau kemarin di jalur prestasi kita harus mengupload 4 berkas, yaitu KK, scan atau gambar KK, kemudian SKL, surat keterangan lulus, kemudian surat keterangan hasil belajar, dan kalau punya adalah surat keterangan penambahan prestasi. Tapi kalau jalur wilayah hanya satu saja, yaitu KK. Saya sudah punya file KK, pilih, kemudian klik lanjutkan. Oh, mohon ada tambahan, ini ternyata bisa versi PDF. Taruh kemarin baru JPEG atau PNG, tapi sekarang bisa PDF. Jadi kalau yang punya file PDF sudah tidak perlu diubah ke JPEG lagi. Kemudian pilih sekolah. Ingat, untuk pilih sekolah harus sesuai dengan zonanya, supaya memudahkan dalam atau memperbesar kesempatan. Karena kalau di luar zona itu akan istilahnya pilih di rankingnya itu terakhir. Jadi nanti setelah siswa yang dalam zona itu sudah mendapat semua, tapi kok masih ada sisa, baru dialihkan ke siswa luar zona. Jadi sebaiknya karena pilihan utama adalah zona dulu, maka yang seleksi juga digunakan adalah zona dulu. Jadi pastikan bahwa itu sesuai zona. Bisa juga dengan mencari di zona sini, misalnya saya PPDB Sleman, ada seperti ini tentang zonasi wilayah sini, Perkasdik lampiran 5, ini ada zonasi wilayah. Saya bisa dilihat di mana SMP-nya, maka ini adalah desanya. Misalnya SMP 1 Depok, masa desanya yang bisa mendaftar adalah di Catur Tunggal, Condong Tatur, dan Maguwarjo. Sedangkan untuk Melati hanya Sinduadi saja, misalnya seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Kalau saya tadi mau Yudan, ya cari yang mau Yudan. Kemudian 1, saya bisa masuk di sini kemudian 1 karena saya tinggal di Sumbersari Moyudan misalnya. Nah, tentu saja sama SD Godian juga, di Moyudan, SMP Moyudan maksud saya. Jadi saya bisa SMP Moyudan, Moyudan 2 dan Moyudan 1 serta Godian 1. Nah, kita kembali. Kemudian saya pilih sekolah, karena saya alamat di Moyudan, maka saya pilih sekolah di Godian Moyudan 1 misalnya. Atau misalnya saya pilihannya Godian 1 dulu, boleh cari. Klik cari. Oh, enggak ada. Godian saja, saya pakai kode Godian. Nah, Godian 1 adalah zona saya. Klik tambah lagi. Kemudian Moyudan. Klik cari Moyudan. Pilihan kedua Moyudan 1, pilihan ketiga Moyudan 2 misalnya. Nah, kalau kita lanjutkan dalam zona semua, nah berarti saya aman. Tetapi seandainya kita memilih tidak sesuai zona, bisa kita ganti. Misalnya kita ganti ini ya. Kita klik ini tanda silang berarti menghapus, klik plus atau tambahan sekolah. Misalnya saya mengklik SMP 1 Sleman, terus saya lanjutkan.
Nah, ini ada tulisan di luar zona. Maka ini keterterimaannya sangat kecil. Jadi kemungkinan diterima sangat kecil karena di luar zona. Nah, kita kembali lagi ke sini sebelumnya supaya saya bisa mengubah menjadi sesuai zona saya lagi. Ini saya hapus sampai 1 Sleman, bisa dihapus. Kemudian klik tambah lagi, terus saya cari Mojudan lagi, klik cari. SMP 2 Mojudan saya tambahkan lagi. Nah, ini sudah sesuai zona saya. Sebaiknya untuk supaya kita siswa diterima, maka harus ada strategi. Pilihan yang pertama tentu saja pilihan yang kemungkinan akan banyak didaftar orang, sehingga apa yang idealnya yang dicita-citakan, atau dalam bahasa lain bilangnya orang menyebutnya SMP favorit, silahkan. Tapi untuk pilihan kedua dan ketiga ini harus realistis, bisa nanti kan kemungkinan nanti juga bisa dirubah, bisa dirubah. Tapi jika dari awal nanti untuk mengawetkan ini tidak bisa dirubah, maka urutannya harus yang idealis, kemudian realistis lagi, sehingga kemungkinan diterima adalah yang besar. Tetapi juga harus dilihat apakah putra putrinya suka dengan SMP yang dipilih atau tidak, sehingga harus benar-benar yang yang dipilih ini sesuai yang diinginkan dan memang juga sesuai dengan nilai. Nah, nanti insya Allah ada statistik kalau pas pendaftaran, sehingga kita bisa melihat kira-kira nilai anak saya ini bisa masuk di SMP mana. Apakah harus sekolah yang favorit? Tidak juga, sesuai dengan keinginan dan nilai saja. Sehingga memang harus, kalau ingin diterima di sekolah negeri, harus realistis dengan nilai anak. Kita lihat apa perkembangan nilai nanti, seharusnya ada statistiknya, nilai yang siswa yang sudah daftar itu berapa per hari, per jamnya atau per menitnya, kemudian nilai yang tertinggi berapa, nilai yang terendah berapa, seharusnya nanti ada, tapi sementara saya belum bisa melihatnya. Jadi nanti coba kita lihat statistik kalau sudah selesai, kita kemudian klik lanjutkan ya kalau sudah mantap ya. Kita masih bisa mengecek zonasi dalam zona, insya Allah aman. Kemudian kalau masih ada kesalahan di sini, misalnya kita bisa klik sebelumnya sehingga bisa mengedit. Begitu ya, karena ini saya sudah yakin di sini betul. Pilihan sekolah juga sudah sesuai zona, maka saya klik setuju. Kemudian lanjutkan. Nah, ini saya sudah hampir selesai. Saya tinggal mencetak bukti akun pendaftaran. Ya, Anda wajib melakukan cetak, print out, atau tanda bukti pendaftaran ini. Nah, ini wajib. Tetapi jika belum mempunyai printer di rumah, nanti mau di print di sekolah. Kalau sudah punya printer, langsung cetak aja. Klik cetak. Nah, misalnya seperti ini. Tetapi saya batalkan karena saya tidak terhubung dengan printer. Saya batalkan printernya. Kita pilih dengan simpan sebagai PDF. Ini karena tampilan HP saya mungkin berbeda dengan laptop, mungkin berbeda dengan tampilan laptop Bapak Ibu. Yang penting ada cari simpan sebagai PDF. Nah, kemudian simpan. Nah, nanti baru kita, ini bisa ditutup. Nanti baru kita bisa klik di unduhan, dilihat di unduhan. Nah, ini kita klik. Ini nilai yang saya data yang saya input dan nilai input. Nanti kita print, terserah printnya di mana, kemudian ditandatangani. Baru nanti selanjutnya ada di bawah untuk kalau udah terima untuk lapor diri atau daftar ulang, ini ada buktinya. Nah, kita lihat statistik, mungkin ada statistik sebelum kita tutup karena masih ada waktu. Nah, ini statistik. Nah, misalnya SMP 1 Sleman yang daftar surat ini karena kayaknya belum real ya. Ya, ini kita biar lihat statusnya. Ya, itu tadi cara bagaimana daftar zonasi wilayah. Semoga bermanfaat. Kita keluar dulu, tapi sebenarnya nggak masalah nggak keluar. Nggak apa-apa, karena waktunya sudah mau habis, hanya 15 menit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba di versi demo.